Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset Tutors, berbagi tutorial, berbagi tips seputar YouTube. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sumber traffic dari YouTube ya. Nah, kalau kita perinci, kita peruncing, itu sebenarnya sumber traffic di YouTube itu cuma ada dua ya. Hanya ada dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal tentunya dari luar YouTube. Dan internal tentu saja itu dari dalam YouTube. Nah, biasanya muncul eksternal itu karena kesalahan kita sendiri ya. Kita upload video kemudian langsung share ke sosial media, misalnya di WhatsApp, di Instagram, terus di Telegram, ataupun di yang lainnya. Nah, itu masuknya ke eksternal. Bisa juga kita pas gotong royong ya, gotong royong itu kita share link video, nah itu juga masuk eksternal. Nah, tentu saja untuk menghilangkan eksternal ini, maka kita seminimal mungkin atau bahkan tidak perlu meng-share link kita keluar YouTube. Nah, tapi kalau masih menginginkan eksternal, cuman sedikit ya, kita share-nya ke tipis-tipis ke sosial media lainnya itu. Jangan terlalu barbar ya kalau pengen eksternalnya itu sedikit. Nah, misalkan kalau gotong royong ya tentu saja diusahakan saling gotong royong itu lewat pencarian ya. Misalkan kita kasih judul kita, terus diminta mencari ini, terus kita kasih tahu channelnya ini. Nah, seperti itu nanti bisa meminimalisir itu traffic dari eksternal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau internal, nah ini tentu dari YouTube itu sendiri. Nah, untuk detailnya ini kita langsung masuk ke YouTube Analytics ya. Nah, ini maaf tadi keliru. Oke, ini kita masuk ke YouTube Studio, kemudian Analytics. Nah, kita masuk ke Advanced Mode. Ini kemudian ke Traffic Source atau sumber traffic. Nah, untuk di sini itu yang paling atas yaitu fitur jelajah ya, atau browse fitur. Nah, ini maksudnya traffic yang berasal dari halaman ataupun subscription feed dan juga fitur jelajah lainnya. Maksudnya ketika kita buka di YouTube, nah seperti ini, nah video kita itu tampil. Misalnya punya Insan Tutor ini ya, kita pernah nonton videonya, nah otomatis ketika kita nonton lagi di halaman beranda, masuknya ke sini, browse fitur, seperti ini. Kalau kita nonton di sini ya, misalkan kita punya playlist ini, salah. Yang kita tonton tadi misalnya punya Insan Tutor ya. Nah, ini terus ada playlistnya, kita nontonnya di sini, maka otomatis masuknya di sini tadi, personal playlist. Misalkan channel kita tadi punya Insan Tutor ya, channel Insan Tutor itu masuknya di itu tadi, di playlist atau di home tadi, seperti itu. Nah, jadi yang dari home ini tadi ya, misalnya di sini itu biasanya munculnya ketika kita pernah menonton videonya ya. Misal kita pernah menonton video Insan Tutor, maka kita akan ditampili video punya Insan Tutor seperti ini. Meskipun kita belum subscribe ataupun sudah, tapi kalau sudah subscribe juga akan lebih banyak untuk tampil ya di beranda kita, di tampilan depan ini ketika buka YouTube itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas sumber traffic yang suggested video. Nah, ini artinya video kita itu sudah direkomendasikan oleh YouTube. Nah, tentu saja video kita yang pertama itu harus bagus, terus thumbnailnya itu menggigit ya, maksudnya ada clickbait dan juga judulnya sudah bagus juga. Nah, untuk mendapatkan semua itu, untuk mengetahui bagus atau tidak, itu kita perlu belajar ya, kita perlu riset. Nah, untuk cara membuat thumbnail dan juga judul itu sudah ada di video kita ya. Di mana ya? Sebentar. Nah, ini tips membuat judul dan video thumbnail YouTube. Nah, di situ caranya ada.
caranya, jadi agar mendapat rekomendasi yang bagus itu video tentu bagus, terus isi video harus bagus. Nah, tahu bagus atau tidaknya ya tentu itu akan berjalan seiringnya waktu ya, karena kita saat membuat video itu kalau pemula itu awal-awal masih terkadang penyampaian masih belum bagus. Nah, itu selanjutnya secara perlahan akan menemukan cara sendiri agar penyampaian semakin bagus, dan juga ditambah juga misalkan ada openingnya, ada background musiknya, seperti itu akan menambah video kita akan menjadi lebih bagus. Nah, tentu saja yang menilai bagus atau tidaknya itu adalah penonton ya. Kalau penonton kita dikit, berarti kita harus cek ya kenapa video kita itu tidak bagus, seperti itu. Nah, cara ngeceknya itu ya dianalisa tadi, mereka sering nontonnya itu lewat mana. Kalau lewat rekomendasi berarti itu sudah bagus, sudah direkomendasikan YouTube. Nah, untuk mendapat rekomendasi itu bisa upload video kemarin ya, bisa gotong royong. Nah, itu cara nontonnya nanti kita sampaikan ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari YouTube Search ya, atau pencarian YouTube. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita mencari misalkan tutorial YouTube, tutorial YouTuber pemula. Nah, terus kita ngeklik video ini, maka otomatis masuk trafficnya ini di YouTube Search, seperti itu. Nah, biasanya yang diklik ini juga tergantung thumbnail dan juga clickbait juga ya, dan judul. Karena biasanya yang diklik itu judulnya menggigit ya, ada clickbait seperti itu, dan menimbulkan rasa keinginan kita untuk mengeklik, seperti itu. Makanya ilmu untuk membuat thumbnail yang bagus dan juga judul yang bagus itu juga sangat penting. Di samping kita memancing penonton alami lewat upload video yang disampaikan oleh Insan Tutor dan juga Brian Tutor. Jadi semuanya itu kita jadikan satu ya, jadikan sebuah trik untuk mendapatkan banyak penonton dan juga banyak subscriber. Tapi semua itu tidak bisa dipelajari dengan cepat ya, tentu harus bertahap itu. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kalian cek sendiri ya, untuk channel page dan lain-lainnya ini sebenarnya ada ya di sini, bisa kalian pelajari sendiri di supportgoogle.com ini. Nah, tadi kita sampaikan yang paling utama saja ya, yaitu traffic dari dalam YouTube ini ada semua ini, terus dari eksternal ini semua. Intinya kalau kita ingin traffic dari eksternal itu tidak ada atau cuma sedikit, ya tentu kita mengurangi share link video kita ke eksternal. Kalau pengen sedikit ya share-nya sedikit saja, tapi kalau pengen tidak ada ya tidak perlu di share. Kita kalau kerjasama ya tadi seperti yang kita sampaikan itu, kalau gotong royong kita usahakan kita lewat pencarian atau playlist, tapi lebih baik itu lewat pencarian tadi. Kita cantumkan video kita yang mana, terus channel kita yang mana, kita gotong royong di situ. Nah, seperti itu. Dari dalam YouTube ya seperti tadi, kita kuncinya adalah memperbagus video kita, bisa berupa isi konten ataupun thumbnail dan juga judul. Itu tadi kuncinya, yaitu kalau judul sudah kalau isi video sudah bagus ya tinggal thumbnail dan juga clickbait pada judul, seperti itu. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian terus berkembang. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. See you. Salam Mindset Tutors. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose